Selamat malam dan selamat datang di acara kita yang mengangkat topik menarik tentang pemanfaatan kecerdasan robot AI sebagai tutor. Saya Nur Habibah dan pada kesempatan ini, kami akan menjelajahi dunia inovasi yang sedang berkembang pesat di bidang kecerdasan buatan dan peran pentingnya dalam menjadi tutor bagi kita. Seiring dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Salah satu perkembangan menarik dalam domain ini adalah pemanfaatan kecerdasan robot AI sebagai tutor. Dalam konteks difusi inovasi, fenomena ini mencakup cara di mana teknologi ini telah mempengaruhi, mengubah, dan memperkoyo proses belajar mengajar kita. Difusi inovasi yang merujuk pada penyebaran dan adopsi teknologi baru oleh masyarakat, berperan penting dalam mendorong penggunaan kecerdasan robot AI sebagai tutor. Robot AI yang canggih dapat menyediakan pengalaman belajar yang personal dan adaptif, sesuai dengan kebutuhan individu. Mereka dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, memberikan umpan balik instan, dan menyusun rencana pembelajaran yang efektif. Namun, pemanfaatan kecerdasan robot AI sebagai tutor juga menimbulkan sejumlah pertanyaan dan tantangan. Bagaimana kita memastikan bahwa teknologi ini tidak menggantikan peran guru manusia, tetapi justru menjadi mitra yang membantu? Bagaimana keberlanjutan dan inklusivitas pendidikan dipertahankan dalam era kecerdasan buatan? Ini adalah beberapa isu yang perlu kita eksplorasi dalam konteks difusi inovasi. Melalui acara ini, kami akan mendiskusikan berbagai aspek penting terkait pemanfaatan kecerdasan robot AI sebagai tutor. Kami akan menjelajahi manfaatnya dalam peningkatan pembelajaran individu, tantangan yang harus diatasi, serta peluang dan potensi yang dapat dijelajahi dalam menghadirkan pendidikan yang lebih baik dan inklusif. Kami telah mengundang sejumlah ahli dan praktisi di bidang ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya dengan kita. Bersama-sama, kita akan mencari wawasan dan inspirasi tentang bagaimana kecerdasan robot AI sebagai tutor dapat dimanfaatkan secara optimal, sejalan dengan prinsip-prinsip difusi inovasi, untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi semua. Mari kita mulai acara ini dan berbagi pengetahuan serta wawasan yang berharga tentang pemanfaatan kecerdasan robot AI sebagai tutor. Terima kasih telah bergabung, dan selamat menikmati acara ini. Halo. Perkenalkan, nama saya Rivendri. Saya sangat senang menjadi bagian dari tim tutor di sini. Saya memiliki keahlian dan pengalaman dalam memberikan bimbingan keterampilan pembelajaran orang dewasa. Saya lulus dari Universitas Negeri Padang dengan gelar sarjana dalam pendidikan non-formal. Selama studi saya mengembangkan minat yang kuat dalam pengembangan pembelajaran orang dewasa. Sejak itu, saya telah terlibat dalam beberapa proyek pengajaran dan bimbingan, baik sebagai tutor pribadi maupun dalam lingkungan kelompok. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang akan saya sampaikan pada saat ini yaitu pengembangan pembelajaran orang dewasa. Pengembangan pembelajaran untuk orang dewasa melibatkan pendekatan dan strategi yang berbeda dari pembelajaran untuk anak-anak atau remaja. Orang dewasa memiliki kebutuhan, pengalaman, dan karakteristik yang berbeda, sehingga materi pengembangan pembelajaran untuk orang dewasa harus disesuaikan dengan konteks tersebut. Berikut ini adalah beberapa materi penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pembelajaran bagi orang dewasa. Pendekatan andragogi. Andragogi adalah pendekatan pembelajaran yang khusus dirancang untuk orang dewasa. Berbeda dengan pendekatan pedagogi yang lebih cocok untuk anak-anak, pendekatan andragogi mengakui bahwa orang dewasa memiliki pengalaman, motivasi internal, dan kesiapan untuk belajar. Materi pengembangan pembelajaran untuk orang dewasa harus mencakup prinsip-prinsip andragogi seperti partisipasi aktif, relevansi konten dengan kehidupan sehari-hari, dan orientasi pada pemecahan masalah. Relevansi dan konteks, materi pembelajaran untuk orang dewasa harus relevan dengan kebutuhan, minat, dan konteks kehidupan mereka.
Mereka lebih termotivasi untuk belajar jika mereka melihat hubungan antara apa yang dipelajari dengan pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam pengembangan materi, penting untuk menyediakan contoh-contoh dan situasi yang relevan dengan kehidupan orang dewasa. Keterampilan hidup, pembelajaran bagi orang dewasa juga harus melibatkan pengembangan keterampilan hidup yang praktis. Keterampilan seperti manajemen waktu, komunikasi efektif, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis sangat penting bagi orang dewasa dalam menghadapi tuntutan kehidupan sehari-hari. Materi pengembangan pembelajaran harus mencakup elemen-elemen ini untuk membantu orang dewasa meningkatkan keterampilan mereka di bidang-bidang tersebut. Pembelajaran mandiri, orang dewasa sering memiliki tanggung jawab dan keterbatasan waktu yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak. Oleh karena itu, pengembangan pembelajaran untuk orang dewasa harus mendukung pembelajaran mandiri. Materi pembelajaran harus dirancang untuk memungkinkan orang dewasa belajar secara fleksibel, dengan akses ke sumber daya yang relevan, seperti buku, artikel, video, atau kursus online. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, dapat membantu dalam menyediakan aksesibilitas dan fleksibilitas ini. Evaluasi yang relevan, materi pengembangan pembelajaran harus mencakup strategi evaluasi yang sesuai dengan karakteristik orang dewasa. Evaluasi harus berfokus pada pengukuran pemahaman, penerapan pengetahuan dalam situasi nyata, dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi yang relevan dan bermakna membantu orang dewasa melihat kemajuan mereka dan memberikan umpan balik yang berguna untuk pengembangan diri. Kolaborasi dan diskusi, pembelajaran untuk orang dewasa juga dapat ditingkatkan melalui kolaborasi dan diskusi dengan sesama peserta didik. Keterlibatan dalam diskusi kelompok atau proyek kolaboratif dapat membantu orang dewasa untuk saling belajar satu sama lain, berbagi pengalaman, dan memperluas pemahaman mereka tentang topik yang dipelajari. Materi pengembangan pembelajaran untuk orang dewasa harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik, dan konteks kehidupan orang dewasa. Dalam pengembangannya, penting untuk memperhatikan pendekatan andragogi, relevansi konten, pengembangan keterampilan hidup, pembelajaran mandiri, evaluasi yang relevan, dan kolaborasi antar peserta didik. Halo, perkenalkan, nama saya Susiana Apriana. Saya sangat senang menjadi bagian dari tim tutor di sini. Saya memiliki keahlian dan pengalaman dalam memberikan bimbingan keterampilan dan juga saya sebagai pimpinan PNF Pasaman. Saya lulus dari Universitas Negeri Padang dengan gelar sarjana dalam pendidikan non-formal. Selama studi saya mengembangkan minat yang kuat dalam pengembangan pembelajaran orang dewasa. Saya memiliki banyak pengalaman di lapangan terutama dalam bidang pengelolaan. Dalam ini saya akan membagikan ilmu saya kepada Bapak dan tentang bagaimana menjadi profesi manajerial yang baik. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang akan saya sampaikan pada saat ini yaitu bagaimana menjadi profesi manajerial yang baik. Profesi manajerial di PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, adalah posisi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasi berbagai kegiatan pendidikan di lembaga tersebut. PKBM adalah lembaga pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal. Sebagai seorang manajer di PKBM, tanggung jawab Anda akan meliputi beberapa hal berikut. Perencanaan program, Anda akan bertanggung jawab untuk merencanakan program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar PKBM. Ini melibatkan menentukan jenis kursus atau pelatihan yang akan ditawarkan, mengidentifikasi mata pelajaran atau keterampilan yang relevan, dan mengatur jadwal pelaksanaan program. Pengelolaan staf, Anda akan mengelola staf PKBM, termasuk guru atau instruktur yang terlibat dalam pengajaran. Tugas Anda meliputi perekrutan, pelatihan, dan evaluasi kinerja staf, serta pembagian tugas dan penjadwalan. Pengawasan operasional, Anda akan memastikan bahwa operasional PKBM berjalan dengan lancar. Ini melibatkan mengawasi kegiatan sehari-hari, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta menangani masalah atau konflik yang mungkin muncul. Hubungan dengan masyarakat. Sebagai manajer, Anda akan berinteraksi dengan masyarakat di sekitar PKBM.
Anda dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan formal lainnya untuk mempromosikan PKBM dan mencari dukungan atau kerjasama dalam pengembangan program. Pengelolaan keuangan, Anda akan bertanggung jawab untuk mengelola anggaran PKBM, termasuk pengumpulan dana, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Ini melibatkan pemantauan sumber daya keuangan dan penggunaannya secara efisien. Evaluasi dan peningkatan, Anda akan melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada dan melakukan perbaikan atau peningkatan jika diperlukan. Hal ini dapat melibatkan pengumpulan umpan balik dari peserta didik, staf, atau masyarakat, serta melakukan analisis data untuk mengukur keberhasilan program. Profesi manajerial di PKBM memerlukan keterampilan manajemen yang kuat, kemampuan komunikasi yang baik, pemahaman tentang pendidikan nonformal, dan kesadaran terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Anda juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang administrasi, keuangan, dan perencanaan program.